lulus tanpa skripsi. Jadi dia harus publikasi ke Sinta 2. 3 sama 2. Siap. Oke. Bukan 1-2 orang, Pak. 2 Jadi fakultas saya pegang. saya harus menampaikan dulu teori terkait Iya, judul apa sih saya. pengertiannya, Oke, Pak? siap. Pengertian. Oke. Baru saya ke ini. Ya, jadi paragraf 1 2 misalkan paragraf 1 preambel 1 standar guru dulu. Oke. Paragraf 2 Tenaga itu mungkin tenaga pendidikan. Jelas. Ya. Pokoknya diatur, pokoknya Bapak punya jatah 2 paragraf untuk menjelaskan definisi yang ada di judul. Maksimal 2. Ya, jangan terlalu banyak, Pak. Iya ya. Kalaupun molor ketiga makruh hukumnya. Siap. Berarti ini sampai haram kan? Ya, saya harap boleh, tapi setidaknya dihindari gitu. Siap Pak Sarudin. Nah, Oke, Pak Sarudin. paragraf ketiga dia akan ngulang lagi, Pak. Paragraf ketiga itu ngulang dari 1. Hasil penelitian orang yang ada di Google Yang Scholar berhubungan dengan yang hubungan dengan variabel pertama gitu. relevan, Ya, yang keempat ini ngulang lagi yang dari kedua gitu. Dapat ilmu. Nah, kalau yang kelima ini boleh digabung, Pak. Kan kadang ada yang berdua kan, variabel Oke. ini sama ini apa hasil penelitian. Oke. Nah, yang disajikan hasil penelitian orang itu jenjang pendidikannya dia jenjang pendidikan. Ya, pendidikan. Terus jumlahnya berapa orang. Terus bisa jadi anunya juga, Pak. Hasilnya ya. Hasil tapi yang ke statistik. Ada kok dia di abstrak biasanya. Ini ada di abstrak semuanya. Siap. Ini contoh bunyi misalkan. Saharudin 2023 misalkan ya. Saharudin 2023 telah meneliti di SMP dengan jumlah siswa 3 orang dan dia menemukan bahwa gitu ceritanya. Oke. Misalkan lanjut lagi, misalkan Nizar 2024. Jadi ngurut jelaskan anunya. Nanti kan kalau Bapak masukkan judul ini di Google Scholar, nanti dipilih aja 3 atau 4. Tapi diurutkan dari misalkan 2013 Belum dulu. ada saya yang bahas. Ada, jangan bilang enggak ada. Enggak yang ini, yang kekhasannya aja belum ada. Ya, Standar guru banyak. Oke. Siap. Standar guru atau tenaga pendidikan untuk meningkatkan keunggulan guru nih. Keunggulan guru kan kata Keunggulan kunci guru, besar. siap itunya, siap. Tapi jelaskan gitu. Misalkan Saharudin 2023 menemukan bahwa atau Saharudin 2023 telah meneliti tentang dan menemukan bahwa. Jadi variasi gitu, Bang. Misalkan Saharudin menemukan bahwa Nizar menjelaskan bahwa Alimin membuktikan bahwa gitu. Oh, siap, Padahal endingnya sama aja itu, cuman kosakatanya supaya diksinya nggak iya, sama. betul Siap. gitu. Jadi ada kalimat yang pakai jenjang telah meneliti jenjang SD 3 SMP sebanyak 23 orang dan menemukan bahwa itu. Jadi paragraf 3 4, paragraf 1 ketiga, paragraf 2 itu keempat, yang kelima itu boleh gabungan. Siap. 6 7. 6 ini baru Bapak jelaskan beda. Bapak kan sudah jelaskan kan 3 4 5 ini hasil penelitian orang. Oke. Ke-6 ini Bapak jelasin gap. Novelty orang bilang itu loh. Oh iya. Nah, sejauh ini belum ada yang meneliti tentang kekasan gitu sekolah alam. Masya Allah. Bapak harus jelaskan ini di paragraf ke-6. Belum ada yang meneliti tentang itu. Gayanya saya buat kemarin ya. Nggak Nah, ngomong ke nomor orang. 7 ini tujuan. Siap, Masya Allah. Tujuan. Kalau Bapak bingung masukkan judul ini, ketik di ChatGPT, saya pengen meneliti tentang kualitatif, mau tuliskan tujuan penelitian ini. Enter, nanti dikasih satu paragraf. Tapi dibaca ulang, Pak. Siap, supaya enggak. Dibaca ulang, mungkin ada yang ini nggak cocok, dihapus aja, diganti renov gitu. Siap. Saya kalau buat paper itu singkatnya saya masukkan ke ChatGPT, Pak, dibantu gitu. Nanti dijelaskan sama dia. Tapi jelaskan dulu Bapak maunya kuanti apa kuali. Siap. Itu ilmu latar belakang, Pak. Jadi Bapak revisi nih. Siap. Jadi logikanya kan di sini 2, misalkan di sini 1 citasi kan? Siap. Di sini 2. Di sini harus 3 dong. Ya. Di sini harus betul. 4. Di sini harus turun lagi 3 gitu. Oh, siap. Paling banyak mungkin yang keempat Betul. tadi Jadi ya. Siap. ketika menjelaskan hasil penelitian yang yang variabel 1, misalkan di sini 2 citasi. Maka di sini 3, Pak. Iya. Kan kalau Bapak masukkan kata kunci ini di Google Scholar banyak muncul. Betul. Cari 3 aja yang cocok. 3 dicocok. 3, di sini 4 yang cocok, di sini 3 yang cocok. Boleh nggak misalkan di sini 4, di sini 4, di sini 4 boleh. Enggak apa-apa. Yang penting 3 lah. 3 atau 4 atau 5. Paling banyak 5, jangan terlalu banyak. Iya. Nah, nomor 6 ini. Jadi di nomor 7 itu nggak ada citasi, Pak. Baik. Nggak ada citasi. Makanya saya taruh grafiknya begini nih. Nomor 7 itu nggak ada citasi, kan menyebutkan tujuan. Jadi kalau ada artikel orang di paragraf terakhir itu ada citasi, berarti ada yang salah.
Saya salah. Saya kan Pulau Sinta 2 kan Pak. Iya, Saya iya. punya zona itu Pulau Sinta 2, Sinta 3 sama Sinta 4 di kampus itu. Jadi kalau pas screening istilahnya ada orang submit kita screen. Latar belakangnya dulu nanti kita lihat judul. Benar nggak gini grafiknya gitu. Oh reject gitu. Oh ini kok ada citasi di paragraf 7 reject gitu. Siap. Nanti kita lihat siapa yang submit. Waduh. Siap. Gitu Pak. Latar belakang. Ini baru pendahuluan. Di latar Siap. belakang Pak. Latar belakang. Belum ya. Direvisi Pak ya. Siap. Ingat Senang 7 baris 7 paragraf 7 baris 14 citasi. citasi. Siap. Jadi ini 14 ini minimal. Jadi nanti kalau Bapak hitung aja gitu. Karena kalau ke Sinta 4 itu Sinta 4 dia ada syaratnya. Ada yang menulis 20 citasi minimal. Jadi minimal. Ada yang nulis 25 kadang Pak. Kalau Bapak submit 10 citasi dan jurnalnya nerima berarti editornya yang itu belum di training. Masalah. Oke. editornya bertindak. Berarti lah susupan riba apa itu? Bener. Atau sebaliknya enggak ada. Fast track nggak ada di larinya situ, tuh. dia nulis banyak-banyak gitu. Fast track larinya. Terus nanti dia tulis di daftar pusaka banyak-banyak padahal dia enggak ada di situ misalnya. Fast track. Oke. Fast track itu boleh kalau sudah di terakhir-terakhir Pak. Artinya kalau misalkan kita submit fast track itu jalur cepat. Kalau kita buat SIM di Polda pakai calo. Tapi di jurnal itu calo itu dia sendiri calonya, nggak ada calo lain. Dan memang banyak calo-calo yang lain tuh bergentayangan. Nanti lewat saya nanti jamin diterima ya. Jangan lewat situ Pak. Dan saya kalau di kelas riset di kampus itu saya nggak boleh lewat jalur fast track. Biasanya kalau Sinta 4 ini kan bantarannya 400-500 biayanya kan. Kalau Sinta 4. Iya. Kalau dia punya pasaran gitu dia namanya. Kalau di Sinta 2 itu 1,5 ke atas. Kayak jurnal yang saya kelola itu Sinta 2 dia 1,5. Kalau Sinta 3 itu 700 sampai 1 juta biayanya. Nanti coba cek di jurnal Tadbir ini. Ada publication fee dia bilang di situ. Coba buka Pak. Siap. Nanti dibuka. Ada publikasinya. Tahunnya baru. Ada publikasinya itu Pak. Tapi itu dibayarkan setelah kan alur jurnal itu kan submit dulu kan. Iya. Bapak submit nih. Terus masuk Keluar nanti waiting dia bilang. Waiting menunggu penugasan, waiting assignment. Nah, setelah itu baru in review. In review ini nanti diperiksa oleh pihak jurnalnya. Apa yang kurang nanti kasih catatan lagi nanti. Gitu. Terus kita revisi lagi Pak. Revisi. Bukan ujuk-ujuk. Setelah revisi, upload revisi. Nah, baru datang LOA. Baru bayar. Jadi kalau ada jurnal yang bayarnya di depan, Bermasalah itu. editor Ya stok. itu berarti yang ya Allah kasihan. Oke. Pokoknya kalau udah bayar di depan, bisa jadi jurnal pihak si editornya memang lagi kehabisan pulsa atau beneran Pak, atau dia pilih jalur fast track. Jangan merusak generasi yang akan datang setelah kita Pak. Betul. Ketika Bapak lewat jalur fast track di situ, oh ini dari MPI Win fast track. Tahun depannya lagi ada adik tingkat kita, Dia akan pasti nawar, oh fast track bisa lihat kita gitu. Ya makanya jangan kasihan sekali. bayar baru publish. Tapi tugas kita kan sampai sini aja Pak. Banyak kan. Submit aja. Terus jeleknya lagi kalau Bapak submit nih, Bapak submit dan itu ditinggal Pak ya. Nggak diteruskan misalkan gitu. Udah masuk review, udah diminta revisi terus Bapak lupa nggak revisi. Besok kena blacklist kita di jurnal itu. Nggak akan di. Nah besok kalau ada lagi dari kampus kita yang submit langsung di reject. Dulu jangan cuma submit aja nggak diterusin gitu. Artinya kan ketika dia udah masuk in review Pak. Jadi editor itu kan punya bawahan. Iya betul. Editor itu punya bawahan. Satu section editor sama reviewer namanya. Jadi section editor itu yang ngawali ngawali paper Bapak sama reviewer. Jadi kalau paper udah masukkan review, berarti si chief editor itu, kepala editor itu udah siap bayar 2 orang ini. Karena udah bertugas Pak. Betul, Terus tiba-tiba kita nggak ngelanjutin ini Pak. Berarti dia akan mengeluarkan dari uang pribadinya membayar orang. Nah ngambek nih ya besok nggak mau lagi paper kita. Gitu ceritanya Pak. Nggak apa-apa. Main-main. Sip, lanjut Pak. Siap. Nah, ini kuali berarti ya? Iya kualitatif.
Terfata betul kualitatif. Sebut dulu kualitatifnya Pak. Oh, bukan itu ya. Sebut dulu kualitatifnya baru Field penelitian research. lapangan. Bukan, ya, oke. Serius ini? Sumber data primer adalah observasi. Bukan. Nih, bisa jelasin ulang susunan Pak ya. Oke. Untuk Jenis yang dulu. metode ya. Metode penelitian. Jenis dulu kan. Oke. Satu jenis. Jelas ini kan kuali kan? Kualitatif, oke. Kualitatif. Nanti jelaskan misalkan tipenya ini Field research. penelitian lapangan, field research. Jelas. Yang kedua, Bapak harus jelaskan subjeknya di mana. Subjeknya siapa? Para Orang nih kan? orang. Berarti subjek, Pak. Kalau Bapak nelitinya sekolah bangunan tua, objek. Objek namanya. Betul. Jadi ini subjek kan? Orang ya. Subjek. Subjeknya siapa nih? Guru, Pak. Guru Berapa orang? kepala sekolah. Guru 10 orang. Guru sebanyak Segitu doang kelasnya. 10 orang. Kepala sekolahnya kan Bapak? Iya. Saya keesannya. Oh ya siap. Ya, Dan kepala sekolah. Oke. Nanti bisa diputar Pak, kepala sekolah dan 10 guru mata pelajaran. Siap. Terus nanti di sini kepala sekolah dan 10 guru mata pelajaran. Dalam kurung nanti Pak. P1, P2, titik-titik G ya, guru ya. G1, G2 sampai G10. G10 dalam kurung gitu. Dikasih inisial namanya. Ini pengkodean namanya. Oh. Dikasih kode 10 guru. Berarti seperti ini ya penisialnya ya. Jadi kepala sekolah, subjek penelitian ini terdiri dari kepala sekolah dan 10 guru mata pelajaran dalam kurung G1 sampai G10. Setelah subjek baru Bapak menyebutkan sumber data, teknik, instrumen dulu, instrumen. Ya. Instrumen penelitian. Bapak pakai pedoman wawancara berarti? Iya. Pedoman wawancara. Berapa soal, Pak? Itu ada berapa? Saya di rubrik saya. Minimal 5. Lebih. Oh, bagus. Pedoman wawancara sebanyak bilang gitu, sebanyak. Misal aja nih 10 soal. Oh, di penelitian taruh itu. Tentang apa Bapak mau nanya? Oke. 1 bla Bisa bla bla. sesuai dengan 2 bla bla bla. judulnya. 3 bla bla bla. Banyaknya saya jelasin. Tapi ini tentangnya aja bukan pertanyaannya ya. Oh, Tentang tentang. misalkan tentang sarana, tentang metode pembelajaran yang digunakan gitu. Oke. Tentang- Sesuai dengan jumlah soal itu, nggih? Iya, Siap. betul. Oke. Instrumen. Setelah itu Bapak harus jelaskan sudah jelas instrumen ini pedoman observasi. Pedoman wawancara. Observasi ada juga? Observasi, nggih. Nah, bisa instrumen penelitian pertama bisa sebut pertama. Kedua pedoman Observasi. observasi. Maksudnya lihat telah dokumen juga, maksudnya saya lihat dokumennya. Ya dokumen Ya. atau apa gitu jelaskan Iya. apa aja Pak gitu. Nah satu prosedur Pak. Prosedur penelitian. Nanti Bapak cari gambar Miles namanya Pak. Miles and Haberman. Tempel gambarnya di situ nanti. Miles and Haberman. Siap. Ada cuma segi 4 di sana, segi 4 begini. Tersat. Ini dia. Panah-panah gini. Mati deh nanti. Nanti ditempel Pak. Jelaskan itu prosedur penelitiannya. Diikuti aja itu Oke, penjelasannya. siap. Bisa cari di ChatGPT. Jelaskan prosedur penelitian menggunakan Miles and Haberman. Nanti dikasih di ChatGPT nanti sudah ubah redaksi kalimatnya sesuai dengan kebutuhan si Siapa ChatGPT. saya? Sudah selesai deh tuh. Kok di jurnal saya lihat nggak sampai itu, nggak sampai. Makanya saya lihat yang di jurnal yang ada sih sebenarnya contoh. Oke. Ini siap. Tapi kalau misalkan ada nambah dokumentasi ya silakan. Siap. Ini udah bagus sih kualitatif. Terus sumber data penelitian ini terbagi dua, sumber primer dan sekunder. Oke, sumber data primernya adalah observasi pada lingkungan. Boleh kalau bahasanya nggak apa-apa. Dengan narasumber yang sumber dari Di antaranya kepala sekolah, wakil kurikulum, mungkin kepala sekolah, wakil kurikulum dan satu Guru kelas. tadi katanya 10. Ini satu guru kelas. Setelah saya lihat ininya, kemarin kan terlalu banyak. Nggak, kalau satu nggak mewakili gitu. Oh, Iya. iya sih 10 guru kelas Iya. di SMP itu Iya. Quran misalnya. Oke, sementara sumber atas penelitian yang boleh kok ini boleh.
Maksud yang itu ini harus ada gitu Pak. Iya, siap. Susunan ini harus ada. Jenis apanya apa, subjeknya dari siapa, apa yang Bapak pakai untuk ngumpulin data, prosedurnya apa. Siap. Iya, nah ini meliputi model interaktif. Oh boleh, mau pakai ini boleh. Pakai Miles boleh. Ini salah satu, ini pakai interaktif. Makanya itu bilang tadi itu ada reduksi, ada sajian data, ada penarikan simpulan. Oke, boleh komponen misalnya. Ini nggak lengkap jadinya nih, dikit. Bagus itu. Lemahnya kita di sini Pak, kalau kualitatif itu kan kadang kayak koran paper kita, maksudnya nggak ada gambar, nggak ada apa. Kan ke koran kan, makanya supaya senang baca juga. iya, kita aja kalau cuma tulisan aja udah mau gitu. Tapi kalau ada gambar itu kadang gambarnya dulu kita lihat. Nah, jadi kalau ada, jadi kalau misalkan mau buat ini jadi bagan itu silakan. Betul ya. Jadi 3 mana 3 buat Berarti biar menarik Pak ya. Iya, biar menarik. Kita juga nggak enak cuma baca itu doang. Lewat skip aja. Ini tujuannya kan mau kok campur aduk ini di sini dia. Ngulang lagi, Pak. Ini namanya bid'ah, Pak, namanya. Oh, siap. Udah boleh. Bid'ah. Udah di sini. Udah di sini kok. Nama di sini lagi, Pak. Siap. Biar Cukup nama sekali, paragraf Pak. katanya itu Pak. Biar banyak. Bukan gitu, Pak. Biar nama paragraf. Oke, bukan. Kalau sudah di ini, Aman kan, ada gambaran. Nah, terus hasil itu tujuannya Bapak itu lihat dari judul, Pak. Makanya nanti di paragraf terakhir di sini pasti kan dijelaskan tujuan. Apa aja yang Bapak mau jelaskan kan, Pak. Maka nanti di sini harus dijelaskan, Pak. Mulai di sini. Nah, ceritanya kan kita ada kan nanti ada pertanyaan di tujuan ini apa aja misalkan 1, 2, 3. Nah, ini dah yang jadi sub. Kalau Bapak bingung, 10 pertanyaan Bapak yang 10 pertanyaan tadi itu nanti dipecah jadi 3 sub mungkin. Jadi pertanyaan 1 sampai 3 ini jadi 1 sub. Pertanyaan misalkan 3, 4, 5, 6 jadi 1 sub. Berikutnya jadi 3 sub judul, Pak. Standar. Nah, gitu ceritanya. Harus disesuaikan. Jadi 3 sub. Jadi 10 pertanyaan itu akan dipecah jadi 3 sub. Sub 1. Nah, apa aja yang Bapak temukan dan harus merujuk ke ini. Si P1, P2G ini. Guru-guru Oke. keadaan yang ada ya. Misalkan hasil observasi. Jadi harus menyebutkan hasil observasi, hasil wawancara ditemukan bahwa misalkan kualifikasi umum dan khusus terdiri dari beberapa hal ini sesuai dengan pendapat G1 yang menyatakan bahwa gitu. Saya langsung berdasarkan kualifikasi umum aku sebut dari wawancara peneliti dengan kepala sekolah CPT Bukit Nusantara dan TSDM diperoleh 1% guru mata pelajaran berijazah 1 S2 aktif dalam bidang. Hal ini pendapat dengan G1 dan G4 misal. Jadi hal ini pendapat dengan kepala sekolah dan G5 misal menyatakan bahwa ini umum banget sih taruh ini. Jadi apa yang Bapak temukan? Jadi berdasarkan bid'ah tadi itu. observasi, Bid'ah hasanah. observasi, wawancara. Hasilnya apa, Pak? Hasil. Terus oleh siapa? G1 dan seterusnya gitu. Iya. Baru turunin apa sih pendapat Bapak gitu atau pendapat Bapak. Masukan. Ya, atau misalkan kesimpulan umum tindak lanjutnya ya. Temukan Baik itu. maksudnya. Jadi gini maksudnya. Jadi saya cara pandang saya, paradigma saya sih yang ini. Jadi saya ingin mengangkat standar guru dan tenaga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar di mana? Ngajar saya dong. Ekonomi. Oh. Ayo mau biana dulu. Waktu di apa? Di mana? Di mana? Kampus lah. Kampus. Di apa? Siap. Nanti kita bicara lagi ya. Siap. Langsung Lagi diskusi. berdiri. Nanti saya kejar. Ini saya guru saya. Betul. Hari ini Yang kuliah dia. Pak Bibi enggak ngajar sini juga. Nanti buat Vira saya masuk di sini. Buat apa ya? Iya. Ketemu lagi. Iya, distrak kita. Nah, maksudnya gini Pak. Jadi saya kan jadi pertanyaan itu banyak bertelur kayak kompetensi pedagogisan itu terdiri dari
ada 30 kalkulasi berlaku karimah gitu. Kemudian memiliki kemampuan dan integritas memimpin, memahami organisasi sekolah, memiliki Ini ringkasan banyak ini. sekali gitu ya. Nah, ini ringkasan larinya Pak. Oh gitu. Ini ya. bukan hasil penelitian namanya. Oke. Kayak 10 Nah, komponen jadi ini ini bisa di PPT ini. ini kompetensinya. Nah, jadi dari setelah saya ini bahwa ternyata dari guru ternyata memenuhi standar ini gitu maksudnya Pak Sarudin. Oh, gini aja dulu Ah, Pak. gimana? Begini dulu. Bapak kan punya 10 pertanyaan. Siap. Dijelaskan dulu Pak. Selalu mengawali Bapak itu berdasarkan hasil observasi atau wawancara ditemukan bahwa hal ini sesuai dengan pendapat G1 atau kepala sekolah. Diuraikan dulu Pak, tret. Nah, makanya nanti misalkan ini jadi 3 sub Pak. Misalkan ini jadi 3 sub ya. Panjang nih panjang. Misal aja jadi 3 sub. Siap. Jadi ada beberapa yang bisa digabung jadi 3 sub. Iya. Nah, plus satu sub. Satu sub ini harus diskusi istilahnya. Ini kan hasilnya. Iya. Makanya bilang ada hasil dan pembahasan. Oke. Result and discussion kan. Yes. Ini hasil-hasil yang Bapak temukan, maka harus dibahas. Biasanya yang ini 3 paragraf aja. Yang satu ya, plus satu tadi ya. Misalkan di sini kualifikasi itu ada 5. Siap. Nanti pas di bagian diskusi, Bapak harus cari hasil penelitian orang yang dia juga nyebut 5 atau 2 atau 3 gitu. Hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa kualifikasi umum menjadi seorang guru misalkan terdiri dari 6. Siap. Hal ini sesuai dengan pendapat Sarudin 2024 yang mengatakan bahwa jadi target kita tadi yang 20 citasi itu tercapai di bagian diskusi. Biarkan Pak. dulu. Siap. Ini 3 paragraf cukup kok. Siap. Kadang kalau kita di screening di Sinta 2 itu Pak, lihat paragraf di latar belakang. Grafiknya begitu gitu. Oh, bagus. Baru kita lihat hasil. Nah, biasanya di bagian hasil itu kita lemahnya di situ. Di satu paragraf terakhir tuh. Full menyebutkan hasil di lapangan tapi tidak ada penelitian relevan lagi apakah yang kita temukan itu ada di dukung atau bertentangan atau sama gitu. Siap. Sama kayak misalkan pelunggu ceramah. Kita harus begini. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi mengatakan. Nah, ini di sini di pendapatnya Pendapat ini. itu ya. Gara-gara kita ceramah sekali terus Gitu maksudnya. Oke. Jadi di bagian Masya hasil. Allah, kebanyaknya. Ada kesimpulan belum? Nah, nanti kalau misalkan cari kesimpulan bahwa kan di sini ada 3 sub. Yap. Copy semua sub itu, Pak. Siap. Bawa ke ChatGPT. Buatkan satu paragraf kesimpulan. Enter. Tinggal di copy sini. Bisa gitu ChatGPT ya. Saya ngajarin kemarin. Saya ngajarin Pak. Siap. Kalau di abstrak kan bisa dikondisikan aja. Abstrak itu kan kesimpulan sama metode digabung. Oke. Buatkan abstrak penelitian. Enter, Pak. Tinggal di copy. Kalau kesimpulan tadi sub 1 sampai sub jangan masukkan pembahasannya jangan. Iya. Cuma sub 1 sampai sub 3 aja di copy. Buatkan kesimpulan. kesimpulan yang akan saya tulis dalam paper. Pokoknya buat kesimpulan. Oke, siap. Satu paragraf tapi buatkan satu paragraf. Jangan buat kesimpulan aja nanti di poin per poin dikasih. Di artikel itu nggak boleh poin per poin, harus untuk paragraf. Siap. Sunnah dia. Nggak boleh poin per poin. Nah, kalau bentuk di abstrak copy kesimpulan sama copy metode. Itu abstrak ya. Buatkan abstrak nanti dikasih sama dia. ChatGPT. ChatGPT. Antum yang ngajarin itu. Iya. Clear? Siap. Tinggal submit. Jazakallah. Masya Allah, terima kasih. Nanti saya hubungi lagi. Oke, Tidak harus teman kan? Nggak apa-apa, nggak teman baru kenal juga. Semangat. Semangat. Isi, Pak. Terima Dan status kasih Pak Dokter. Masya Allah. Makasih Pak Dokter ya. Nanti kita juga. Assalamualaikum. Kasih Mas Alvin. Dokter. Masya Allah Ustaz ya. Singkat. Itu yang saya maksud. Kita nggak. Kita mau. Seperti itu. Saya pemahaman teori anu aja tadi teori submit. Hanya submit ya. Nanti kita jelasin ini. Masa gaya keren. Sosial apa ini Ustaz? Untung antum ikut